Oke, halo semuanya, masih di belajar alat klinik jenius bersama Bu Gina. Kak Gina, oke. Nah, kali ini Kak Gina akan menjelaskan masih tentang protista ya. Protista yang akan Kak Gina jelaskan yaitu protista yang kedua, yakni protista mirip tumbuhan. Oke, nah seperti apa? Kita lihat. Protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan ini sering kita kenal dengan alga atau ganggang ya. Alga atau ganggang. Alga atau ganggang. Nah, tentunya pasti kalian semua pernah dong mendengar yang namanya alga atau ganggang ya. Nah, kita lihat dulu yuk ciri umumnya, kenapa sih mereka ini termasuk ke dalam protista, kok tidak termasuk tumbuhan atau plantae. Kita lihat ya. Jadi pertama, untuk ciri umumnya. Ciri umum dari alga, pertama, dia selnya merupakan sel yang eukariotik ya. Artinya dia sudah memiliki membran inti. Kemudian tubuhnya masih berupa talus ya. Apa itu talus? Nah, talus ini jadi masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi bisa dikatakan belum sejati begitu ya. Jadi di sini antara akar, batang, dan daunnya belum sejati ya, asik, atau belum bisa dibedakan gitu ya. Nah, selanjutnya juga jika kita melihat dari cara hidup mereka ini ada yang soliter ya, ada yang berkoloni, kemudian ada juga yang kalau kita lihat dari segi dia itu bebas atau berkoloni. Nah, ini dibagi menjadi ada yang soliter, ada yang berkoloni. Namun kalau cara hidup sesuai dengan cara mereka memperoleh makanan, ini termasuk fotoautotrof ya. Jadi mereka sudah memiliki klorofil yang bisa membuat mereka itu melakukan fotosintesis atau bisa membuat makanannya sendiri. Sehingga kalian di sini sebutkan bahwa dia sifatnya atau cara hidupnya fotoautotrof ya. Jadi di sini mereka dapat berfotosintesis begitu ya. Nah, selain itu di sini juga kenapa mereka tidak dikatakan sebagai plantae? Karena khusus untuk sel tumbuhan atau plantae, dia wajib memiliki dinding sel. Sedangkan protista ini ya, mereka itu pada umumnya memang mereka memiliki dinding sel. Kecuali ada di sini yang tidak punya dinding sel tapi mereka bisa fotosintesis. Nah, ya. Jadi di sini memiliki dinding sel kecuali Euglena ya. Euglena. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk tubuh selain dari dia berupa talus, bisa juga struktur tubuhnya ada yang mirip benang ya. Bentuk tubuh ada yang berupa filamen, ada juga yang berupa lembaran, bahkan ada yang mirip tumbuhan tingkat tinggi ya. Mirip tumbuhan tingkat tinggi. Nah,
seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini, ciri di sini mereka kenapa bisa melakukan fotosintesis? Berarti mereka ini memiliki pigmen fotosintetik ya. Nah, salah satunya ada pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang membuat mereka menjadi bermacam-macam alga ya, bermacam-macam warna seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ciri umum dari alga ini di sini ya, kita lanjutkan. Mereka memiliki suatu struktur dalam selnya yang disebut dengan pirenoid. Ya, pirenoid ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Penyimpan cadangan makanan. Nah, jika dilihat dari habitat, rata-rata ini habitatnya di air ya. Ada yang di air tawar, ada yang di air laut. Oke. Nah, habitat air tawar, air laut, kemudian ada yang uniseluler dan multiseluler. Juga di sini ada yang mikroskopis dan makroskopis. Nah, itu kurang lebih ciri umum mengenai alga atau ganggang ya. Oke, sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai reproduksi pada alga. Nah, reproduksi pada alga secara umum dibagi menjadi dua cara. Yang pertama ada yang secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Nah, secara seksual ini dibagi menjadi yang pertama ada yang disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini terjadi pada alga yang bersel satu atau alga uniseluler. Alga uniseluler ini contohnya ya, misalnya ada yang dinamakan chlorella. Chlorella. Kemudian ada euglena. Dan kelompok alga api yaitu Pyrophyta. Oke. Nah, selanjutnya untuk reproduksi yang aseksual yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi atau lebih dikenal dengan pemutusan filamen atau pemutusan talus ya. Nah, fragmentasi ini terjadi pada alga yang multiseluler, tapi multiselulernya di sini sederhana ya, multiseluler sederhana, dan juga pada alga yang berbentuk filamen ya, alga bentuk filamen dan juga talus atau yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Ya, itu fragmentasi. Oke. Contohnya misalnya ada beberapa genus alga. Di sini misalnya ada laminaria. Laminaria ini bentuknya lembaran ya. Maka akan dilakukan fragmentasi. Kemudian spirogyra. Nah, si spirogyra ini mereka bentuknya filamen gitu ya. Kemudian sargassum. Oke, ini adalah contoh-contoh dari alga yang berbentuk filamen dan juga berbentuk talus atau lembaran ya. Boleh ditalus di sini. Identik seperti lembaran dan mirip tumbuhan tingkat tinggi.
Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu dengan pembentukan spora vegetatif. Spora vegetatif. Nah, pembentukan spora vegetatif ini terjadi pada sel induk yang dapat menghasilkan spora berflagel ya. Oke, kalian tulis dulu. Nah, ini tepatnya mereka akan terjadi. Jadi cara pembentukan spora vegetatif ini akan terjadi pada alga yang uniseluler dan multiseluler Nah, ini dapat terjadi pada sel induk yang dapat menghasilkan zoospora, atau spora berflagel. Nah, tentunya pembentukan spora vegetatif ini harus terjadi pada kondisi yang baik yang mendukung mereka dan juga kadar makanannya mencukupi seperti itu ya. Maka beberapa sel induk pada alga dapat membentuk si zoospora ini ya. Oke. Atau si zoosporanya akan menjadi spora vegetatif ya. Nah, jadi ini ya, di sini terjadi pada kondisi yang mendukung ya. Di kondisinya yang baik, mendukung dan cukup makanan, cukup nutrisi. Nah, contohnya beberapa alga yang melakukan pembentukan spora vegetatif ini adalah Hydrodiction, Vaucheria, Ulotri ya, Chlamydomonas dan lain-lain. Oke, ya, mengenai reproduksi alga secara aseksual. Ya, sekarang kita masuk ke cara seksual. Reproduksi alga secara seksual dapat terjadi secara konjugasi, singami dan anisogami ya. Jadi di sini terjadi dengan cara konjugasi, singami dan anisogami. Nah, apa sih konjugasi, singami dan anisogami? Nah, kita jelaskan satu persatu. Konjugasi terjadi proses saling berdekatan antara individu beda jenis ya, beda jenis, dan konjugasi di sini disertai dengan proses kariogami atau boleh dikatakan dengan peleburan inti ya, peleburan inti dan plasmogami atau peleburan cairan plasma atau sitoplasma. Oke. Nah, biasanya si konjugasi ini terjadi pada Spirogyra ya. Jadi si Spirogyra merupakan alga yang berupa yang bentuk tubuhnya berupa filamen ya,
berupa filamen, mereka akan melakukan proses konjugasi ya. Untuk proses konjugasi nanti akan Hergina jelaskan tersendiri ya. Nah, selanjutnya ada singami ya. Singami atau bisa disebut juga dengan isogami. Ini merupakan peleburan antara gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, itu. Di singami merupakan peleburan antara sel gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Makanya disebutnya iso itu sama. Lalu selanjutnya ada anisogami. Anisogami ini merupakan peleburan antar gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda ya. Nah, tentunya, pasti kalian bertanya-tanya, memangnya mereka bisa menghasilkan sel gamet, gitu kan ya? Nah, khusus untuk reproduksi secara seksual ini ya, itu akan terjadi jika kondisi lingkungan, khususnya ketika kadar nitrogennya itu rendah ya, dan intensitas cahayanya itu cukup, maka ada beberapa sel tubuh yang bisa berubah menjadi sel gamet. Itu spesial untuk alga ini ya. Oke. Jadi di sini seksual ini bisa terjadi ketika kadar nitrogen rendah dan intensitas cahaya cukup ya. Cahaya cukup atau oke. Nah, gitu. Oke. Jelas ya? Jadi, diulangi lagi, ada singami dan anisogami. Untuk singami merupakan peleburan dua gamet yang berbeda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya. Atau di sini boleh disebut peleburan antar gamet yang berbeda jenis dong tentunya ya, nggak mungkin yang sama, yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan anisogami itu bentuk dan ukurannya tidak sama seperti itu. Oke, semoga jelas mengenai reproduksi alga. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai klasifikasi alga.